Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Aprianti, NPM 16111100104, kelas 16A3, mata kuliah Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Fairuz Abadi SSI MKom, Program Studi Teknik Informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Yang dalam hal ini mendapatkan bagian Sistem Informasi Data Warehousing. Yang pertama, latar belakang Sistem Informasi Data Warehousing. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan data yang tepat. Dari kebutuhan data dan informasi itulah sekarang ini banyak lembaga mulai mengelola datanya secara periodik dan sistematis. Data yang akurat juga merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas dalam suatu lembaga. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, teknologi informasi memegang peranan yang tak kalah penting. Saat ini, data yang melimpah dalam suatu lembaga seolah-olah hanya untuk disimpan saja, tanpa ada manfaat yang bisa diambil. Padahal, dari kumpulan data tersebut, dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dengan menggabungkan data-data tersebut menjadi satu data warehouse. Data warehouse merupakan solusi yang tepat dalam pengelolaan data yang melimpah dan beragam. Selanjutnya, pengertian data, informasi, dan database. Sebelum kita membahas tentang data warehouse, hal yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu pengertian tentang data, informasi, dan database. Menurut MC Leon, data terdiri dari fakta-fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses atau data yang memiliki arti. Menurut Fatansyah, database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan, sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut James A. O. Brand, database adalah suatu koleksi terintegrasi di mana secara logika berhubungan dengan record dari file. Di sini kita dapat melihat bahwa data merupakan suatu bentuk keterangan-keterangan yang belum diolah atau dimanipulasi sehingga belum begitu berarti bagi sebagian pemakai. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga memiliki arti. Jadi, database adalah tempat penyimpanan data yang saling berhubungan secara logika, sehingga bisa digunakan untuk mendapat suatu informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dari perkembangan model database, muncullah apa yang disebut dengan data warehouse. Pengertian data warehousing. Menurut W. H. Inmon dan Richard D. H., data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut V. Boy, data warehouse merupakan data yang bersifat analisis dan read-only. Jadi, data warehouse merupakan metode dalam perencanaan database yang menunjang DSS atau Decision Support System
dan AIS, Exclusive Information System. Secara fisik, data warehouse adalah database, tapi perancangan data warehouse dan database sangat berbeda. Dalam perancangan database, tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehouse normalisasi bukanlah cara yang terbaik. Dari definisi-definisi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa data warehouse adalah data yang saling bereaksi, yang dapat digunakan untuk query dan analisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, time varian, tidak berubah, yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Karakteristik data warehousing. Data diambil dari sistem asal atau sistem informasi yang ada, database dan file. Data dari sistem asal diintegrasikan dan ditransformasikan sebelum disimpan ke dalam database management system atau DBMS, seperti Oracle, MS SQL Server, Sybase, dan masih banyak yang lainnya. Data warehouse merupakan sebuah database terpisah, bersifat hanya dapat dibaca, yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front-end tool. Selanjutnya, istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehousing. Yang pertama ada data mart. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Di situ terdapat diagram dari data mart, operasional jasa pengiriman barang. Yang pertama ada operasional system masuk dalam data mart, terdiri dari penerimaan, pengiriman, pendataan, dan finance. Kemudian masuk ke dalam data warehouse, berupa penerimaan, pengiriman, pendataan, dan finance. Yang kedua ada Online Analytical Processing atau OLAP. Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query data dari data yang berukuran besar. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan Yang ketiga ada Online Transaction Processing atau OLTP. Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Yang keempat ada Dimension Table. Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu atau yang berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun.
Yang kelima ada fact table, merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Yang keenam ada DSS, merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Yang selanjutnya adalah manfaat data warehousing. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses data yang besar. Yang kedua, kemampuan untuk memiliki data yang konsisten. Yang ketiga, kemampuan kinerja analisa yang cepat. Yang keempat, mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang. Yang kelima, menemukan adanya celah pada business knowledge atau business process. Yang keenam, mengurangi biaya administrasi. Yang ketujuh, memberi wewenang pada semua anggota dari perusahaan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja bisa lebih efektif. Yang kedelapan, menyediakan data organisasi yang mudah diakses oleh manajer. Yang sembilan, data yang berada di data warehouse bersifat konsisten dan merupakan kebenaran. Yang 10, data warehouse merupakan tempat di mana data yang telah digunakan dipublikasikan. Yang ke-11, kualitas data di data warehouse dapat diandalkan. Selanjutnya ada tujuan data warehousing. Yang pertama, mengintegrasikan data organisasi dengan jumlah yang besar menjadi satu wadah di mana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query, membuat laporan, serta melakukan analisis. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada model data warehousing. Model data warehouse merupakan proses mengekstraksi dan mentransformasi data operasional ke dalam data informasi dan memuatkan ke dalam sebuah toko atau gudang data terpusat. Data yang dimuat dapat diakses melalui desktop, query, dan alat analisis oleh pembuat keputusan. Berikut merupakan diagram model data warehousing. Yang pertama ada OLTP database, DB2 Oracle, masuk ke dalam Optimized Warehouse Ladder. Yang kemudian data warehouse RDBMS masuk ke dalam query dan analisis tool. Kemudian arsitektur data warehouse. Berikut merupakan diagram arsitektur dalam data warehouse. Dalam diagram berikut menunjukkan arsitektur dari sebuah data warehouse yang mengilustrasikan pengambilan data dan penyimpanan atau konsolidasi data hingga penggunaannya untuk pencarian atau query dan didukung pada analisa data. Dalam diagram tersebut terdapat
sumber data 1, sumber data 2, dan sumber data N. Kemudian masuk ke dalam data loader. Dalam data loader, kemudian masuk ke dalam DBMS, kemudian keluar dalam query dan tool analisa. Selanjutnya, hal yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan data warehousing. Yang pertama ada kapan dan bagaimana mendapatkan data. Secara umum, ada dua pilihan dalam mendapatkan data dari sumber-sumber data ke dalam warehouse, yaitu sumber data yang secara aktif mengirimkannya atau dengan memanfaatkan fungsi replikasi, ataupun data warehouse yang mengajukan permintaan atau query ke setiap sumber. Kedua-duanya dapat dilakukan secara berkala atau periodik, atau bisa juga berdasarkan permintaan. Yang kedua, ada skema konsolidasi yang digunakan. Sumber-sumber data yang telah dibentuk secara terpisah biasanya memiliki skema basis data yang berbeda. Bahkan mereka bisa menggunakan organisasi basis data yang juga berbeda. Salah satu tugas data warehouse adalah untuk membentuk skema data konsolidasi atau gabungan. Yang ketiga, bagaimana menjalarkan perubahan. Pengubahan data pada sebuah tabel di sumber data harus pula dijalarkan ke data warehouse. Jika tabel-tabel di data warehouse sama persis dengan yang ada di sumber data, maka penjalaran perubahan bisa dilakukan secara langsung. Jika tidak sama, maka propagasi atau penjalaran perubahan bisa ditunda hingga periode berikutnya dari pengumpulan data. Yang keempat ada data apa yang direkapitulasi. Data mentah yang dihasilkan oleh sistem pengolah transaksi bisa menjadi teramat besar untuk penyimpanan online di data warehouse. Kemudian ada contoh data warehousing dalam sistem informasi telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data warehouse dan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk, transaksi mana sajakah yang masih harus ditangani secara manual atau dilayani oleh orang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah layanan otomatis khusus untuk transaksi-transaksi yang masih dilayani secara manual. Dengan demikian, jumlah operator penerima transaksi manual tetap bisa ditekan minimal.
Selanjutnya adalah kelebihan data warehouse. Yang pertama, data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem informasi. Sistem produksi maksudnya. Yang kelima, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal atau sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang keenam, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan, dapat diarahkan atau diluruskan. Yang ketujuh, informasi yang disimpan dalam data warehouse. Jadi ketika OLTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Yang kedelapan, data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Yang kesembilan, dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Setelah ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Dalam sistem informasi data warehouse, kekurangannya adalah data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tegang waktu untuk memindahkannya. Yang ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Yang keempat, data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Yang terakhir ada kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari sistem informasi data warehouse. Data warehouse merupakan suatu cara atau metode dari suatu database yang berorientasi kepada subjek non-volatil, time variant, dan terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS, karena data warehouse memang digunakan untuk itu. Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang besar. Terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.